dari kamu kan koleksi-koleksi gini kan. Keuntungan yang kamu dapatkan apa sih dari koleksi-koleksi? Keuntungannya saya bokeh. Pansos Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Podcast. Cerot. Hari ini kita tetap orang lucu nah. Bang, jangan kayak itu bang. Jangan ya? Jangan. Aku ada lucu. Wes. Lucu perasaku aja. Karena apa yang penting kita menghargai diri sendiri dulu. Iya benar. Wah, bujur. Oke, hari ini kita kedatangan Just Ardi atau Ardi dah. Ardian Kama dong. Oh, Ardi. Just Ardi itu nama Instagram. Bisa di-follow ya. Langsung di-follow aja ya pokoknya. Gimana nih kabarnya di? Aduh, baru lama banget kita tak jumpa nih. Sekarang banyak mainan ya. Iya. Nanti kita cerita ya. Iya, nanti cerita. Sebelumnya kabar saya alhamdulillah baik. Ya, sibuk-sibuk kakak itu, Bang. Oh iyalah. Yang penting sibuk. Yang penting sibuk. Barangnya sibuk apa kah? Daripada di rumah aja kita. Tapi kan harus di rumah aja. Di rumah aja juga, tapi bisa suntuk gua, Bang. Oh iya sih. Tapi kan sekarang sudah kada apa-apa lagi. Gak ada apa-apa lagi. Yang penting kita jaga diri sendiri aja lagi, Wah. Penting kesehatan dan kita care pada orang tua kita. Wuih. Cakep. Jadi apa aja nih kegiatannya? Aku lihat kemarin tuh banyak benar kamu. Apa nih kayak apa Jar? Kayak di TV. Pokoknya hormon kamu aja terus. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Pasti orang ini kada percaya. Ini produser TV loh menunggu ini. Masa kada suara melihat muanya nih. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi salah satu host di TV swasta, terus juga siaran juga di radio. Anak tahu kan radionya? Kenapa juga? Sambat sini bebas juga. Boleh. Boleh. Di Radio Banjarmasin. Jadi kalau misalkan pengen dengerin saya tuh setiap hari Minggu. Iya, Minggu. Jam 5 sampai jam 9 sama Akseisa. Itu berkisah apa tuh? Bersiaran nggak ada tahu juga. Yang penting rame aja. Yang maksudnya menghibur kalian semua. Betul. Itu radio keren loh. Nanti diundang aja. Boleh. Nah, ini kan lagi masa pandemi juga ya, masih ya. Apa kerjaannya selain itu apa lagi gitu? Sekarang kebetulan juga kalau itu kan siaran kan memang setiap hari Minggu. Iya. Terus juga kalaunya siaran di TV itu juga 1 minggu sekali. Biasanya kita weekend. Nah, di weekdays-nya itu saya juga kerjanya sebagai pegawai BUMN. Oh. Kebetulan alhamdulillah. Banyak banget kerjaanmu ya. Tetap lah ya, duitnya habis ke sini. Nanti kita jelaskan nanti. Ini adalah salah satu yang merenggut duit saya selama ini. Ya kan? Betul. Ini. Tapi mereka ganteng-ganteng ya. Ya ganteng-ganteng kan memang. Tapi ya itu tadi ganteng-ganteng bikin dompet saya meringis ya. Gitu sih. Tapi itu emang takdir mereka gitu. Takdir mereka untuk harus dibeli ya. Iya, harus dibeli. Kalau nggak dibeli kitanya sakit kepala. Kayak sejenis hasrat yang terpendam gitu. Betul. Nah kan setelah setelah pandemik ya. Semoga ya setelah pandemik. Masih sih sebenarnya. Iya, masih. Tapi ya tetap yang pastinya kamu tetap ngikutin ini ya protokol kesehatan ya dalam kerjaan ya. Betul. Maksudnya kayak kamu di TV, kalau kamu di radio pastinya kan. Tapi di radio kemarin sempat radio sampai hari ini work from home kita ya? siarannya di rumah. Nah, tuh gimana tuh siaran di rumah? Jadi siaran di rumahnya asik kan. Jadi memang kita ada satu aplikasi gitu kan. Jadi kita siarannya emang di rumah. Jadi janjian. Tapi siarannya tetap pada saat mau jam on air kita juga rekaman. Jadi maksudnya tuh tetap kan ada yang bilang kalau siaran kalau rekaman tuh biasanya apa ya 1 hari atau 2 hari. Nah kalau kita enggak, kita memang hari itu juga. Hari itu juga. Jadi kalau TV emang tetap harus harus on cam ya. Ke studio kan, cam, memang kan harus tidak mungkin ada suaranya dong. Jadi ya tetap harus berangkat juga walaupun kita sampai hari ini masih taping, belum live juga karena kan agak susah juga kalau mau live kan. Nah, jadi ya itu tadi sih semuanya ngalur, terus juga kerjaan di kantor juga alhamdulillah aman. Ya tetap sih ya kan. Namanya juga kita sama-sama jaga kebersihan, jaga kesehatan ya.
protokolnya juga harus tetap dijaga. Yang gitu. pastinya ya itu buat kesehatan kita juga, bukan orang lain. Betul. Gitu. Dan sebenarnya bermanfaat buat orang lain juga. Kita kan jaga diri kita, tapi kita nggak jaga diri orang juga. Gitu. Tapi ini aku lihat nih banyak banget nih robot-robot di depan kita. Aku bilangnya apa nih, robot atau apa nih? Ini, nah kalau jadi ada macam-macam sih yang aku bawa. Jadi ini sebenarnya adalah sebagian dari hobi aku dari lama sampai sekarang. Sebenarnya hobi ini dari kecil gitu, dari koleksi mainan ini. Tapi nggak sampai ngoleksi banget. Tapi kan dulu kecil minta sama orang tua kan. Iya, jadi agak susah coy. Iya. Sekarang udah kerja enak kan. Mau beli apa tuh gampang. Betul. Waktu masih bujangan. Tapi kalau udah lebih ini masih dibolehin. Susah. Harus izin dulu ya. Harus melewati birokrasi istri dulu. Baru nanti diizinkan. Baru diizinkan ya. Tapi yang penting dia masih nge-support kan. Alhamdulillah punya istri support ya. Walaupun nanti katanya gini, tetap jangan menomorduakan istri. Iyalah, nomor kan? 1 lah. Nomor 1 ratus. Kalau ini tadi ngobrolin ini. Ini di sini ada Gundam, terus juga ada action figure, sama ada SAF sih. Jadi sebenarnya ini adalah salah 3 atau salah 4 dari koleksi ya. Sebenarnya bisa dibilang bukan mainan juga sih. Ada yang bilang mainan, ada yang bilang juga sebenarnya robot action figure gitu kan. Nah, action figure itu apa semuanya atau yang mana sih yang namanya action figure atau action berbeda figure gitu? Itu sebenarnya yang kayak gini nih contohnya nih. Nih kayak Rockman. Nih. Rockman ini dia memang harus apa ya, action kan, dia action figure, tapi dia ada bentuk actionnya. Nah jadi contohnya kayak Rockman, terus juga kayak Iron Man ini. Nah terus ada lagi nih yang namanya SAF. Nah kalau SAF ini dia lebih artikulasinya ada, jadi kita bisa apa ya, pengen dia mau misalnya hendak duduk bedungkung kah? Bisa digerak-gerakan. Iya, digerak-gerakin kan, ada macam-macam itu. Iya. Nah, kayak gitu. Terus kalau yang ini, nah ini namanya Gunpla. Apa itu? Jadi Gundam plastik model kit. Jadi sebenarnya ini adalah rakit, kayak semacam kita dapat kotakan nih kan. Dapat kotak. Dirakit. Jadi nggak belinya langsung jadi kayak gini. Dari nol sama sekali ya? Bener, dari nol sama sekali. Jadi emang yang dari kepingan-kepingan kebetulan saya nggak bawa contohnya kan. Jadi emang dari yang kepingan-kepingan terus dirakit dari kepala, tangan, badan, kaki, semuanya baru jadi gitu. Tapi ya kira-kira aku lihat ya bagus ya, kayak kelihatan mewah banget gitu ya. Iya Dan benar. kalau di harga-harganya apa mahal atau gimana gini kan? Nah, sebenarnya kalau untuk harga itu memang kayak macam-macam sih dan bervariatif gitu kan. Kalau misalkan dari Gunpla atau Gundam atau Gundam ini ya, dia punya ini ya, punya tingkatannya. Nah, jadi tingkatannya itu kayak yang pertama dulu apa ya? Dia ada HG. Itu high grade, itu biasanya scale-nya tuh 1/144. Ada dia ukurannya. dia kecilnya sama kayak ini nih, kecilnya sama kayak gini. Cuman ini beda, ini RG, real grade. Nah jadi HG itu high grade, dia kecil dan itu pas untuk pemula, misalnya kayak yang orang pengen baru belajar gitu kan, bisa pakai HG dulu. Terus naik sedikit ya RG, real grade. Nah real grade ini bentuknya sama seperti HG, cuman detailnya itu detailan si RG ini. Iya. Jadi kayak tangan bisa kayak gini kan. Pokoknya dia lebih premium gitu. Bener. Nah terus di atasnya RG itu ada MG, Master Grade. Master Grade ini, lagi ya, ini Master Grade. Gedenya segini kan. Dan ini detailnya juga hampir, detailnya ya sama seperti real grade. Cuman untuk scale-nya digedein dikit. Nah, 1/100. Terus yang terakhir itu PG atau perfect grade. Ini perfect ya. Gede. Iya, gede banget ya. Tapi kalau ini sebenarnya bukan PG Gundam. Versi jadul sih sebenarnya. Versi jadul. Jadi bukan perfect grade. Kalau perfect grade itu ya yang master grade tapi digedein. Jadi bentuknya aja ya, tapi dengan elastisitasnya ya juga. Bener, dengan
ke apa ya, tingkat kesulitan, detailnya juga beda. Nah, jadi tiap tingkatan, tiap yang tadi itu dia punya kesulitannya masing-masing. Masing-masing dan harganya juga masing-masing ya. Bener, ya. Mas, harganya sih. Kalau dari harga ya, ada yang sampai puluhan juta, cuy. Puluhan juta lah. Iya bener, tapi aku udah sampai. Tidak sanggup dong. Tapi aku lihat kemarin kan di rumahmu itu banyak banget mainan seperti ini gitu. Itu koleksinya udah mulai dari kapan sih? Koleksinya itu sebenarnya kalau yang koleksi ini itu udah dari 2012. 12 ya. Dari 2012. Yang cuman sekotak kecil doang. Terus kan yang namanya kerja, kan udah mulai kerja, udah mulai bisa cari uang sendiri. Terus juga pada saat itu belum punya pacar. Iya. Jadi duit masih banyak. Masih banyak dan kemainan ya. Jadi belinya daripada beli yang macam-macam. Beli macam-macam, betul. Karena aku juga emang suka banget sama yang kayak gini-gini kan. Ya udah mending beli aja. Jadi 1 bulan itu ada yang sampai habis 2-3 juta. Oh iya. Gitu. Buat beli hobi dong. Beli itu. Dan hobinya mahal katanya teman-teman aku nih lagi chat. Itu hobi ya kada mahal juga sih. Aku kan anak menyambut ini hobi larang gitu. Tapi semua orang bisa. Contohnya aja kayak Iron Man nih nah. Kalau misalnya kita melihat orang petakun pasti harganya jutaan. Padahal sebenarnya kada. Harganya ini murah benar. Aku dapat kemarin harganya 600 karena memang beda. Orang mengiranya ini adalah Hot Toys. Hot Toys. Hot Toys itu apa tuh? Hot Toys itu Hot Toys tuh kok mainan panas ya? Iya benar. Bikin panas hati, bro. Kalau nggak beli bikin panas. Panas ya. Iya makanya. Panas, gitu. Jadi Hot Toys itu sebenarnya juga hampir sama kayak yang kalau ngejelasin secara universalnya aja ya. Kalau Hot Toys itu kan mainan dia memang replikanya segedenya 1:60-an deh. 1/60, tapi dia emang detailingnya parah banget sih. Parah emang dari muka-mukanya udah mirip banget. Bener. Terus juga ada yang kayak contoh nih, kayak Hot Toys Captain America, dia emang bajunya itu emang baju gitu loh, bukan yang plastik. Jadi emang benar-benar dibikin sedetail mungkin dan bisa digerakin juga. Nah, jadi kalau mau pose yang kayak gimana tuh, mau pose namper, mau pose macam-macam deh, mau salto apa segala macam bisa. Nah, itu kalau Hot Toys. Bedanya kalau yang ini punya saya yang murah ini hanya Crazy Toys saja. Mainan Toys. Gila, bikin saya tergila-gila dong. Tapi detailnya juga lumayan. Detailnya lumayan. Cuman ini bisa dibilang cuman statue aja. Statue artinya nggak bisa digerakin. Cuman yang kayak gini aja posenya udah gitu loh. Hampir sama kayak action figure juga. Ya bisa dibilang action figure juga. Cuman dia statue, nggak gerak gitu loh. Nggak gerak pokoknya ya. Jadi ya lumayan sih, senang juga ngeliat walaupun yang nggak mampu beli Hot Toys. Mahal bro. Iya, tapi nanti kamu kalau udah ini kan pasti seperti tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi semoga sih dapat ya. Saya tuh pemburu ini soalnya mainan-mainan yang lelang-lelang. Nah biasanya kan tuh ada tuh di komunitas lelang. Nah biasanya kalau dapat harga lelang itu lebih murah dibanding harga yang ininya walaupun second gitu kan. Betul. Nah terus dari kamu kan koleksi-koleksi gini kan, keuntungan yang kamu dapatkan apa sih dari koleksi-koleksi? Keuntungannya saya bokeh. Kan pasti kita pasti bikin sesuatu pasti ada sebab akibatnya pasti ada kan? Keuntungannya sih sebenarnya yang pasti kalau dari pribadi ya, hasrat terpenuhi. Oh betul. Ya kan? Karena saya sudah jenuh kerja apa segala macam ya. Betul. Bukan maksudnya kamu nggak berharga ya saya. Ini dulu sebelum kamu tidak ada. Iya. Biar tidak salah paham. Iya benar. Nggak, maksudnya kalau misalkan lagi suntuk kan, ya inilah kerjaannya ngerakit Gundam, apalagi sekarang udah mulai detailing, suka ngedetail. Kan Gundam kan udah ada tuh yang kayak dibikin kayak bonyok-bonyok apa segala macam kan. Nah, saya juga lagi belajar ngedetail Gundam biar keren aja gitu loh. Kan terus juga apalagi ya? Keuntungannya yang pasti bisa bertemu dengan teman-teman yang sesama hobi juga nih. Ya, komunitas gitu. Bener. Ya. Karena kan memang ada komunitasnya juga. Jadi kan bisa sharing-sharing. Pian berapa nukarnya nih? Oh, aku nukarnya nih 10 juta aja sih dia. Aku dapatnya kemarin 15 juta. Wah, kenapa aja jadi ya kan macam-macam loh. Jadi berkelahi jadinya. Kira bekawan kan? Ada itulah. Maksudnya bekawan ya lah. Jadi sosialnya dapat. Jadi ya itu tadi kan. Jadi kalau ya keuntungan secara ininya ya. Tapi kalau misalkan finansialnya sebenarnya ya ada juga gitu. Karena
dari yang kita punya koleksi ini kan kita punya link nih. Dari punya link kan kita bisa kayak bang, boleh nggak aku jadi reseller nih, ngejualin mainan si abang? Oh boleh katanya gitu. Jadi bisa jual jadi juga. Reseller juga gitu. Mantap, lumayan ya. sih, tapi tidak sebesar inilah saat intinya, beli ya. Bener. Jadi ya maksudnya keuntungan dari ini, maksudnya nggak terlalu besar juga. Tapi teman saya ada satu, dia emang fokusnya di Gundam dan dia emang kayak hobi bikin Gundam kayak macam-macam kan. Nah itu bisa jadi uang juga tuh kalau sebenarnya kayak gitu, kayak misalnya mau di repaint, mau diwarnainnya kayak gimana, gitu. Iya bisa terima jasa kayak gitu juga kan, itu sebenarnya bisa jadi uang juga kalau sebenarnya kita bisa memanage dengan baik. Iya, gitu betul. Saya sebenarnya OTW ke situ. Tapi malah bakat saya masih tidak terlalu bagus dalam hal mencat. Emang butuh harus ada skill yang ini ya buat itu ya? Ya yang pertama kan yang pasti keberanian dulu. Iya, keberanian. Harganya kan soalnya mahal. Iya. Kalau misalnya kita kan? chat, wah, buset nih salah. Mau dibersihin nggak bisa lagi. Nggak bisa kan balik susah lagi. Kan. Jadi itu sih sebenarnya keberanian dulu. Berani apa enggak nih mau bikin ini jadi kayak misalnya warnanya warna pink misalnya kan, atau warna hijau, atau dibikin ala-ala battle effect misalnya kan. Betul, nah, itu sebenarnya. Jadi teman saya itu emang dia keren sih, dia ngerjainnya apa segala macam, detailingnya apa segala macam. Nah, saya sebenarnya maunya kayak gitu juga gitu kan. Karena yang pertama kan bisa ngasilin uang juga. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan orang mau tolong dong repaintin nih Gundam aku jadi warna kayak gini. Kita kan bisa terima. Nah, itu sebenarnya. Nah, kan kamu tadi aku dengar kan kayak merakit-rakit gitu kan. Itu emang ada kepuasan tersendiri atau apa yang dari kamu pribadi gitu kan? Kan kita biasa ya kayak ngerakit biasa aja kan. Tapi kalau kamu yang emang hobi seperti ini, itu merasakannya seperti apa sih kayak merakit-rakit gitu? Nah, yang pertama tuh kalau misalnya ngerakit kayak Gundam nih atau Gundam yang dari nol sama dari nol, dari awal tuh kayak merasa aduh anaknya ini lakas tuntung nang kayak digambar nih nah. Iya. Kita tuh berpikirnya anaknya lakas tuntung kayak gambarnya nih. Kayak apa? Tapi kan kita perlu proses. Nah, dari prosesnya tuh kadang kayak aduh minyaknya salah buka lagi. Ada yang tersalah pasang, buka lagi. Iya, jadi apalagi kalau misalnya kita menata menatak bagian-bagian partnya nih. Kan biasanya ada tuh kayak bagian-bagian putihnya lebih-lebihan dikit. Itu dibersihin lagi. Malah detail lagi. Kalau dulu waktu pertama kali merakit kan ada tahu tuh bang, bidal kakutil gak apa kan, tetap aja dipasang. Betul. Tapi pas sudah kesini kayak merasa, oh iyalah, kayaknya tuh perlu harus dirapikan kayak gitu nalo. Jadi kayak ada kutil-kutil tuh dibersihkan, diamplas, kayak itu bang. Jadi ada kepuasannya. Apalagi kalau misalnya kita tuh melihat ampun kawan bagus. Rasa hendak jual. Aku hendak jual nang kayak pun kawan tuh bagus. Jadi bimat penggawi. Akhirnya tuntung. Nah, itu bang. Walaupun ya harus memakan waktu sekitar. Aku kadang kalau nyangganal nih bisa seharian. Malah seharian. Bepatak di kamar. Disuruh bini aja langsung kayak penjara. Makan nyawa situ aja. Tapi apalah kayak bisi dunianya sorangan bang lah di saat seperti ini itu. Karena aku perlu itu gitu loh. Karena memang kita memang sudah suntuk nih dengan pekerjaan. Bukan maksudnya ya itu tadi sih, keluarga memang nomor satu. Kadang kita nih sebagai manusia juga perlu sesuatu yang harus membikin kita kayak paling enggak seperti manusia lah. Iya, dan sama seperti aku juga kayak musik kan. Nah, halnya seperti itu juga. Beda-beda kan. Ada orang yang suka misalnya contoh kayak abang nih kan musik. Kalau misalkan bete pasti bikin musik atau apa ngulik-ngulik gitu. musik kan. Nah, kalau aku kan kalau bete misalnya apa segala macam ya aku kulak-kulik ini ya, gitu. Ngerakit atau paling kada nih kayak ini nah, ini di dalam kotak lo dibuka, diposein apa-apa kah? Kayaknya dipoto. Tahu sorangan. Sudah bungkus lagi, dah. Karena diupload fotonya. Gitu. Jadi kayak dibikin efek-efek kayak apa gitu nah fotonya supaya kayak bujur-bujur kelihatan real. Itu mantap lah. Yang pastinya kan ada dunia sendiri. Nah, itu bang. Menarik sih. Yang pastinya kan ada banyak ya teman-teman seperti kamu ya di Banua ini ya. Pun
masih ada banyak gitu seperti banyak dong, seperti kamu banyak banget di Banua banyak ini. banget. Contohnya aja nih, ini boleh lu sebutkan Boleh. komunitasnya lah. Nah, kalaunya yang bagian ini kan ada macam-macam figur nih, ada macam-macam komunitas yang ulun masuk ini. Kalau misalkan komunitas Gundam itu ada yang namanya BMC, Banjarmasin Community, Banjarmasin Community Model Kit Community. Nah, itu bubuhan yang ketujuh model kit. Nah, sebenarnya model kit itu ada Gundam aja. Model kit itu apa yang dirakit pokoknya. Nah, model kit loh. Model kit lah. Kayak mobil misalnya berakit. Nah, itu masuk model kit juga. Ya. Kayak tank misalnya, motor tank atau misalnya kapal. Itu kan berakit loh, masuk model kit juga. Nah, masuk kalau di komunitas itu. Iya, tapi buhannya tuh lebih memang banyaknya yang Gundam gitu. Tapi ada aja yang merakit-rakit macam-macam kayak pesawat yang bahari-bahari itu, pesawat baling-baling tuh. Bebas mainannya, yang penting merakit. Betul. Nah, itu kalau yang ini yang yang figur-figur ini ada yang namanya FSOB. Apa tuh? Aduh, itu panjang banget. Aku kada inget figur Statue kayak of Banjarmasin. Pokoknya bubuhan yang ketujuh figur-figur. Nah, yang kayak ini FSOB. Terus ada lagi yang ini kalau Kamen Rider, SAF Community. Ini khusus nih yang SAF kayak misalkan komunitas yang ketujuh yang SAF ini macam-macam aja bang. Ada Kamen Rider aja, ada juga yang karakter basket, ada karakter Pokemon, Digimon, macam-macam. Jadi salah satunya yang ulun bawa ini karena ulun memang ketujuh Kamen Rider di rumah tuh koleksinya sampai ke beltnya aja ada bisi. Sama kawanku tuh. Saking fanatiknya Kamen Rider. Nah, jadi ini komunitasnya. Terus juga ada lagi ini satu lagi tuh DX. Nah, DX itu sayang juga sih nggak bawa ya. Nah, DX itu dia mainan Jepang. Rata-rata sebenarnya mainan kayak Jepang sih. Kayak anime gitu ya? Iya, kayak DX itu dia sebetulnya singkatan dari Deluxe. DX itu jadi kayak Abang tahu Kamen Rider nih yang ada beltnya nih nah. Ada tahu. Nah, beltnya tuh itu DX namanya. Jadi kita kayak iya dia bunyi kan tadi kan. Berubah aja kayak gitu. Nah, itu namanya DX ya. Itu DX. Macam-macam itu ada senjatanya apa segala macam. Itu kalau yang DX itu sampai sekarang ada yang harganya sampai 900 sampai 1 juta. Iya, betul. Nah, tapi di atas DX itu ada lagi namanya CSM, Complete Selection Modification. Itu yang 1:1-nya yang sama kayak Kamen Rider. Pokoknya 1:1-nya tuh Bang sudah. Bagus tuh, ternyata banyak ya. Banyak bang, banyak benar bang. Ada lagi Crash Gear bang. Crash Gear kebetulan aku ada bawa. Tapi kalau Crash Gear alhamdulillah itu kan mainan bahari tuh. Bahari. Mainan tahun 2003 nih kakak-kakak bahari pasti tahu Crash Gear. Angkatan Tamiya. Nah, yang waktu ditayangan di TV. Yang kayak biasa kan kita tuh di panci kan di mana tuh? Itu Beyblade bos. Itu Beyblade. Gasing. Itu Beyblade. Nah, tapi kalau yang Crash Gear ini kan yang bertabrak-tabrakan. Nah, Crash Gear itu sampai wahini diangkatnya gara-gara kami yang ibaratnya ketujuh nih dengan mainan-mainan bahari mencari orang menjual, akhirnya ada komunitasnya. Sampai satu Indonesia ada komunitasnya. Mantap. Dan harga Crash Gear sampai hari ini tuh harganya ini kada berdustaan lah. Harganya tuh sampai 3 juta. Larang sebiji. Larang lah, kan pakai baterai itu bintangnya lo. Kada pakai baterai. Baterainya baterainya nukar lagi. Itu. Larang juga. Dan itu ada kompetisinya kami. Nah, itu macam-macam. Itu asik sih. Jadi itulah sebagian dari komunitas-komunitas yang ulun umpati gitu. Tapi apa tuh? Ini terus dulu. Apa? Kada ingat lagi. Yang ini nih ada kompetisinya atau apa ini? Nah, ini ada kompetisinya bang. Itu. Kalonya setiap tahunnya nih lah bang lah. Kalau Gundam itu pasti ada kompetisinya. Kompetisi yang paling bergengsi itu kalau menurut ulun bang lah. Ini kada tahu nih kalau misalnya menurut bubuhan pian yang ketujuh Gundam juga. Karena ulun nih hanya koleksi biasa aja. Merendah lah. Padahal di rumah bak. Biasanya tuh ada satu kompetisi yang memang ini bang, itu bergengsi benar pokoknya. Kompetisinya tuh diadakan biasanya setiap tahun di Jakarta. Nah, di Jakarta tuh bang jadi yang kayak kita nih nah. Ini kan Gundam biasa nih, diulah lagi bang. Diulah lagi modelnya anak-anak kayak apa misalnya. Diulah ada diorama tuh kayak diorama kayak misalnya bentuk
inya di dalam satu anu nih ruangan, wah diulah macam-macam tuh pang baharatan dah intinya di situ tuh. Di situ ada bujur diadu benar skill kita nih. Skill kita mulah diorama, skill kita mulah apa Gundam ini supaya jadi bagus kayak gitu. Nah lo versi kita itu dan itu Bang Ai juara satunya ditolakakan ke Jepang. Waduh. Di Jepang tuh kompetisi lagi lawan negara-negara lain. Alhamdulillah. Kemarin ada satu orang Banjarmasin yang tahun 2018 ke 2017 kah rasanya. Inya Bang Ai mewakili Banjarmasin dan Indonesia tolak ke Jepang. Wih, mantap. Itu keren banget tuh. Karena kalau pinekam kalau pinekam ke Jepang dulu. Tapi pas pandemi ini, Pak. Tapi di sana sudah ampi, udah ampi kan? Sudah ampi. Kita udah kada kotulak tapi itu benar ya pastinya anak-anak Banua punya juga ya hobi seperti ini. Itu ya. Jadi keren. Kata orang, wah permainan kayak gini teh apa jadinya ikam nih main-main gini. Sebenarnya banyak tuh ulun dapat tuh dari orang-orang yang pegerang kam nih. Iya, maksudnya sisi negatifnya dari orang-orang gitu. Sampai memang bini pun kayak itu juga. Sampai bini kayak itu juga. Kamu apa gerang banyak mana mau ngoleksi nih? Ya aku suka kayak apa? Kayak misalnya ikam tuh kenapa ikam sayang sama aku? Wajar, wajar. Karena aku sayang sama ikam. Sama. Sama. Nih kenapa main game terusnya aja? Nah, kalau ikam nih main game sekarang aku tuju. Kan mah ini game apa-apa sudah ada perlombaannya sampai apa turnamen apa segala macam. Semuanya sekarang hobi bisa jadi duit, cuy. Nah, itu dia, Bang. Jadi intinya jangan pernah memandang sebelah mata. Betul, sangat betul. Kesukaan orang. Ibaratnya selama hobi nih kadang mengganggu. Yang pertama kadang mengganggu. Yang kedua kan positifnya ada. Kita kadang lain maksudnya nih, mohon maaf nih kayak misalkan wah, camu nih dan nih aduh pusing nih. Daripada yang kada-kada ya lo Bang. Nukar ini. Baik nukar ini sip. Jadi tuh keren nih. Nukar lagi ya sebutin kawan dipoto. Nah kayak itu. Jadi memang ada yang orang kayak kawanan-kawanan juga. Madi kam nih nukar mainan terus. Apa gerang ibaratnya untungnya nukar mainan nih. Ya untungnya tadi aku senang kayak gitu. Bujur. Karena kan kita nih selama suntuk apa segala macam, tapi ya kembali lagi kalau ini jangan lagi terlalu hemat nukar. Paling kayak dulu sebulan 5 biji. Iya, ada protokolnya. Iya, ada protokolnya ini. Bukan hanya kesehatan tapi keuangan. Ada protokol kesehatan keuangan. Apabila Anda berlebihan, Anda tidur di luar. Oke, asik banget sih ya Mas ya. Bener. Bagi teman-teman yang baru ngerintis nih bisa dikasih motivasi gitu. Kan banyak juga kan di luar sana pasti kita nggak tahu banyak banget juga yang orang menyukai Gundam, orang menyukai seperti ini kan. Tapi mereka baru ingin memulai. Nah, ada tips and trick dan motivasinya gak biar mereka juga bisa berkompeten di dunia ini gitu. Yang pertama harus ada duit. Iya, itu pasti tuh. Iya pasti. Ya lo kada yang misal kamu harus percaya diri. Kada. Pokoknya yang pasti harus ada duit ya. Pertama harus ada duit dulu. Yang kedua pulang pian hendak nukar apa nih? Pian misalnya fokusnya hendak ke Gundam. Coba fokus di satu lini dulu. Oh iya. Kalau lu ini sudah fokusnya kemana-mana dah lininya, macam-macam, Gundam, SHF, action figure, statue apa segala macam. Iya semuanya lah. Seberatan dah. Kadang ya kenapa ikam nih hobi banyak banget bercamu-camu. Kada sebuting aja kayak itu nama betul Gundam aja karena aku suka beratan kalau aku tukar ya. Nah, jadi kalau misalkan memang bubuhan pian hendak dari awal nih, hendak ibaratnya memulai sebuah hobi yang kayak gini, misalnya hendak Gundam. Cobalah dulu nukar Gundam yang kadusan langsung hendak harat. Yang biasa. Anak nukar langsung gonol, jangan. Soalnya banyak duit. Nah, tapi pusing juga Bang mau merakitnya pasti dah. Pasti pusing. Oh, ya itu harus merakit dulu, kada langsung jadi. Kada langsung jadi. Kalau Gundam nih merakit dulu, Bang. Jadi ada karena di kotak tuh kertasnya. Nah, biar masang kepalanya, tatak. A1 jar A1 tatak sebuting. C1 tatak digabungakan. Itu kada gagampangan, Bang. Jadi yang jadi orang, wah mainan kekanakan nih rakit sebuting coba ya. Wajar. Jadi kalau misalkan memang tadi kembali lagi kalau misalnya anak bergelut di dunia dunia mainan-mainan kayak ini. Ya kalau misalkan anak Gundam tadi contoh coba aja beli yang halus dulu yang kayak HG tadi. Fokus ya. Nggih, paling kada 1, 2, 3. Wah, sudah mulai mendapatkan rasa atau feel-nya kayaknya asik seru nih. Coba ya naiki RG
Betul. Habis itu pulang, RG ini step by sudah step sip dah. Coba ya MG pulang, yang ganal sudah sip loh, sudah lihai dah apa segala macam. Hanyar coba hendak mencoba nang talarang wanat nang talarang nih, nang tanyaman nih, nang terlihat yang dilihat bagus. Gonol. Coba ya PG. Nah, itu Bang. Ya, tapi kalau misalnya sudah mulai muyak dah dengan Gundam, hendak bu pindah lagi ke yang lain hanyar. Nah, itu maksud ulun berpindah ke lain pulang. Kayak misalnya hendak mencobai SAF kah, hendak mencobai figur yang lain kan. Yang pasti fokus dulu di awal lah Bagamatan, berproses ya loh. Kalau sudah silakan hendak yang grade apa kah sampai kayak manusia kah Gundamnya. Intinya sebuting. Hobi itu gasan menyenangkan kita, kada gasan menyakiti kepala kita. Bujur. Tapi kalau misalkan kita senang, berarti hati kita senang nih. Beratan dapat. Seberatan dapat aura positifnya kan kalau kita senang. Tapi kalau kita nungkar, kenapa aku tuh tukar inilah? Nah itu. Aduh, duitku habis. Itu menyesal ya. Itu menyesal, malah jadinya sakit kepala. Sakit kepala. Makanya jadikan hobi itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan menjadi beban. Intinya itu ya. Jadi ya kan mau apapun hobimu, mau apapun kegiatanmu, mau apapun jalan hidupmu atau kerjaanmu, yang pastinya terus maju dan jangan menyerah gitu. Betul. Bikin terus, berkarya terus. Ya apapun duniamu jalanin aja gitu, nggak usah dengerin nyinyiran dari kiri, dari kanan, kan itu harus kan, biar kita kan lebih lempeng gitu loh, nggak usah mikir yang lain gitu. Kadang orang tuh terlalu memikirkan apa aja orang. Iya makanya sebenarnya kan padahal kan kita bahagia dan kita senang gitu. Nah itu bagiannya terserah enak apa lagi. Hendak turuti. Betul. Dan yang pastinya kita harus di saat ini ya kita harus ngikutin himbauan pemerintah. Betul. Dengan pakai masker, betul. Kita makanan sehat, sama olahraga juga, dan yang pastinya harus beradaptasi dan terus berinovasi. Betul sekali, mantap sekali Bang Pandas. Yes, dan thanks banget nih si Ardi udah menghibur teman-teman biar mereka pada tahu dan pada ada ininya loh, ada ilmunya juga. Ternyata main-main gini nih ada ilmunya sebenarnya. Iya benar. Dan semoga sih nanti bisa masuk di sini juga gitu kan. Teman-teman komunitas yang lain juga gitu kan. Iya betul. Dan sebelumnya juga saya mau ngucapin sorry kalau misalkan ada beberapa penjelasan saya yang salah sedikit ya kan? Karena itu tadi saya terlalu banyak punya mainan. Kita kan beropini, berpendapat. Iya benar. Itu tadi sih secara universal aja sih yang saya kasih tahu gitu kan tentang mainan. Intinya koleksi, kalau selama itu menyenangkan kalian, lakukanlah. Iya kan. Itu aja sih. Oke, thanks banget Bang Ardi udah menemani Pandas dan teman-teman semua. Iya. Itu jargon basket. Ya pastinya biar teman-teman bisa tahu, dan siapa tahu kan mereka suka atau ada teman dia bisa di-share sama mereka. Betul. Gitu. Dan yang pastinya kalau mau kepo-kepoin tentang galeri dia bisa langsung ke Instagramnya yang penuh dengan foto-foto saya saja. Saya suka upload biasanya di Facebook. Oh, di Facebook ya. Facebook masih aktif, Bro. Soalnya itu tadi jualannya kan di situ. Yang penting ada lah gitu. Benar. Kalau misalkan pengen main-main ke rumah saya boleh. Boleh. Pulang nanti bawa satu. Iya. Beli ya. Ya beli dong. Oke, thanks Pandas undur diri. Pansos Pandas Podcast. Cut. Pansos Pandas Podcast.